Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa melanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah, dan kita sudah sampai di masalah yang ke-38 di halaman 142, yakni perkara ke-38 yang orang-orang jahiliyah itu melakukannya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingkarinya, yakni tentang ilhaduhum fi asma'illahi wa sifatih, yakni penyimpangan mereka di dalam masalah asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan di masalah yang ke-38 ini tentang al-ilhadu fi sifat, yakni penyimpangan di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka orang-orang jahiliyah menyimpang atau mengingkari di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalilnya, yakni ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah telah menyebutkan apa yang mereka lakukan dalam surah Fussilat ayat yang ke-22. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang kalian telah kerjakan. Ya. Di sini orang-orang jahiliyah apa? Mereka mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari perkara-perkara yang mereka kerjakan. Tidak semua yang mereka kerjakan itu Allah tahu. Hanya sebagian saja yang Allah tahu. Ini keyakinan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-22. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya. Kemudian disebutkan as-sifat. Yang dimaksudkan dengan as-sifat yakni sifatullahi azza wa jalla. Sifat-sifat Allah azza wa jalla. Sebelum kita lanjutkan membaca, perlu kita ketahui yang namanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mensifati makhluk, kita mensifati mobil itu sifatnya bagaimana? Mobil yang punyanya Mas Irwan misalnya. Sifatnya bagaimana? Misalnya catnya warnanya merah, kemudian rodanya mereknya Bridgestone misalnya. Kemudian mobilnya Avanza dan seterusnya. Ketika kita bisa melihat barangnya, mungkin kita bisa mensifatinya, ya kan? Ketika kita bisa melihat barangnya, kita bisa mensifatinya bagaimana sifat karakter benda tersebut. Atau dengan sesuatu yang mirip dengannya. Oh, mobilnya Mas Irwan itu mirip dengan mobilnya siapa lagi? Lupa saya namanya sih. Iya, Mas Heri misalnya. Ya, tinggal kita mensifati mobilnya Mas Irwan dengan melihat mobilnya Mas Heri itu apa mendekati sifatnya. Karena tadi dikatakan mobilnya mirip. Seperti itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala apa? Kita tidak bisa melihatnya. Dan juga tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa mensifati Allah Subhanahu wa taala dari diri kita masing-masing. Tidak bisa. Ada cara yang ketiga, yakni apa? Dengan cara kita mendapatkan khabar dari orang yang terpercaya. Ada orang yang bicara bahwasanya mobilnya Mas Irwan ini seperti ini, seperti kita percaya. Oh, berarti seperti itu gambarannya. Sama dengan ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang khabar berita dari orang yang terpercaya, ya cukup bagi kita seperti itu. Tidak bisa muncul sifat itu dari kita masing-masing. Tidak bisa, karena kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa kita melihat yang serupa dengannya, karena tidak ada. Satu-satunya jalan yakni datang dari seseorang yang terpercaya. Sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dapat kita dapati di mana? Yakni dengan kalamnya, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sendiri di Al-Qur'an, atau melalui rasulnya, melalui utusannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mewahyukan. Allah telah memberikan wahyu, membimbingnya, memberitahukan tentang diri Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa?
penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Ya. Dan menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kewajiban bagi kita seorang mukmin. Termasuk kewajiban. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup berapa perkara? Ada yang pernah belajar? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup berapa perkara? Yakni 4. Ya, 4. 4 perkara. Yang pertama apa? Beriman bi wujudillah. Beriman tentang adanya, terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, ya diragukan, belum beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia yakin, dia beriman Allah itu ada. Kemudian yang kedua, yakni beriman terhadap apa? Perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, yang mengatur segala alam semesta. Harus yakin bahwasannya itu semua Allah saja yang mengaturnya, tidak ada makhluk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, beriman tentang bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadahi. Kita harus yakin bahwasannya yang pantas diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Kemudian yang keempat, yakni beriman yakin dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terpenuhi 4 perkara tersebut, maka apa? Tidaklah orang tersebut dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara yang penting. Tidak boleh seorang menyimpang, menyeleweng dari perkara ini. Sebagaimana di dalam pelajaran kita, yakni yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menyimpang, bahkan mereka mengingkari di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Yakni yang diinginkan dengan sifat di sini yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala allati asbataha li nafsihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya. Allah telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Contohnya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan. Yakni di buku kita, ini di buku kita ada ayat yang di halaman berikutnya ini, halaman 143. Disebutkan Allah berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, yang kamu nampakkan. Di sini Allah mengabarkan kepada kita sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat untuk dirinya, yakni apa? Dia Allah taala mengetahui, memiliki sifat mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan, Allah Maha mengetahui. Ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sifatul ilm, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Allah memiliki sifat ilmu, maha mengetahui. Kalau ada yang bertanya, bukankah manusia juga ada yang memiliki sifat berilmu? Berarti kita menyamakan dengan manusia. Apa jawabannya? Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat ilmu yang dimiliki manusia. Sifat ilmu yang dimiliki manusia diawali dengan kebodohan yang awalnya ketika mereka lahir dia tidak tahu apa-apa, kemudian baru dia belajar, kemudian baru dia paham, baru dia tahu, mendapatkan sifat ilmu. Kemudian kadang terjangkit lupa atau bahkan ilmu itu hilang dan seterusnya. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan kebodohan. Tidak ada sifat terjangkit lupa pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Adapun ilmu manusia terbatas. Namanya sama, sifatnya namanya sama, manusia memiliki ilmu, Allah juga memiliki ilmu, tapi berbeda, hakikatnya berbeda. Bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya ketika kita mensifati ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tidak sama, karena ilmunya Allah berbeda dengan makhluknya. Kemudian dijelaskan wal ilhadu. Adapun kata ilhad fil lughati secara bahasa maknahu al-mailu 'anil istiqamah. Kata ilhad di dalam bahasa maknanya yakni menyimpang dari istiqamah. Menyimpang dari suatu yang lurus. Menyimpang. Wal muradu bihi huna, yang diinginkan kata ilhad dalam pembahasan kita ini yakni al-mailu fi sifatillah, menyimpang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dalika, dan di antara penyimpangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yakni nafyuha anhu subhanahu wa ta'ala, yakni mengingkari sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari sebuah sifat atau beberapa sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk penyimpangan, ilhad fi sifatillah. Fa nafyu sifati ilhadun, maka mengingkari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilhad, yakni penyimpangan. Li'annahu mailun 'anil haq wa inhirafun 'anil haq. Karena sungguhnya hal tersebut adalah penyimpangan dari kebenaran. Bentuk penyimpangan dari kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sifat di dalam Al-Qur'an. Allah sudah jelaskan bahwasannya dirinya Allah taala ini Maha mengetahui. Tapi ada orang yang mengatakan tidak. Allah tahu cuma ketika setelah terjadi saja. Adapun sebelum terjadi tidak tahu. Berarti dia sudah mengingkari Al-Quran, sudah mengingkari apa yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ini jelas penyimpangan. Ini jelas penyimpangan. Maka tidak boleh bagi kita ketika sudah datang nas-nasnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh bagi kita mengingkarinya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya, menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ahlul jahiliyah yulhiduna fi sifatillah. Maka orang-orang jahiliyah mereka juga menyimpang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bimakna, dengan makna annahum yajhadunaha wa yanfunaha 'anillah. Bahwasannya mereka mengingkari sifat tersebut dan menolak sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalilnya yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fusilat surat Fusilat ayat yang ke-22. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaranmu, penglihatanmu, dan kulitmu terhadapmu. Persaksian di mana? Di yaumul qiyamah. Ketika di yaumul qiyamah, maka yang bersaksi untuk seseorang itu siapa? Diri mereka sendiri-sendiri. Penglihatannya, pendengarannya, kakinya, tangannya, kulitnya, semuanya bersaksi. Kalau yang bersaksi itu orang lain, mungkin apa? Kita bisa menolak, jangan sebagai dunia. Ketika yang bersaksi orang lain, saya enggak seperti itu. Tapi ini yang bersaksi siapa? Dirinya sendiri. Tangannya, kakinya, kulitnya, pendengarannya, penglihatannya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya tidak bisa menolak lagi, tidak bisa mengingkari lagi persaksian tersebut. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Kamu mengira bahwasannya apa? Kalian mengira bahwasannya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian telah kerjakan. Haitsu dhannu anna Allah la ya'lamu katsiran min a'malihim fanafaw sifatal ilmi 'anillah. Di mana di sini dalam ayat ini mereka orang-orang jahiliyah menyangka bahwasannya Allah Ta'ala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka mereka mengingkari, mereka menyimpang, tidak mau menerima sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyangka bahwasannya Allah tidak tahu kebanyakan apa yang mereka kerjakan. Hada wajhu syahidin minal ayah. Ini sisi pendalilan bukti dari ayah. Li'annal ilma, karena sungguhnya ilmu itu sifatun adimatun min sifatillahi subhanahu. Sungguhnya ilmu ini sifat yang agung dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang agung dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni fahuwa ya'lamu kulla syai'in, bahwasannya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. La yukhfa 'alaihi syai'un min a'mali 'ibadihi wa min ghairiha. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari amalan-amalan hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, semuanya dan yang lainnya. Bahkan amalan hamba-hambanya yang sangat banyak ini, di detik ini saja mereka melakukan amalan bersamaan. Allah Maha tahu semuanya yang dikerjakan oleh si A, si B, si C dan seterusnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlewatkan dari kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya. Beda dengan manusia, ketika sudah fokus dengan ini, maka yang sana Yang sana sudah tidak tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan sedikit pun suatu perkara dengan perkara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, terhadap amalan-amalan yang hamba-hambanya sedang kerjakan.
Allah berfirman, "Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Allah Maha mengetahui. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sudah terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi dari awal makhluk diciptakan. Apa saja yang telah terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Wa ma lam yakun, ada wa ma yakunu, dan apa yang sedang terjadi, maka Allah mengetahuinya. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, dan apa yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Ya. Perkara apa yang belum terjadi, kemudian kalau terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana terjadinya. Allah Maha mengetahui. Fa'ilmuhu subhanahu wa ta'ala syamilun wa muhitun bikulli syai'in. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencakup dan meliputi segala sesuatu. Faman dhanna annahu la ya'lamu ba'da a'malihi fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillahi nafiyan li sifatil ilm. Maka barang siapa menyangka bahwasannya Allah tidak mengetahui sebagian dari perbuatan-perbuatannya, maka orang tersebut termasuk orang yang mulhid, orang yang menyimpang di dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia mengingkari sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh, ini bukti yang terjadi pada orang-orang jahiliyah, di mana mereka mengingkari, mereka menyimpang tentang sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala jalla wa ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kelanjutan surat Fussilat, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum, dan yang demikian itu adalah persangkaanmu yang telah engkau sangkakan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, prasangka yang akan membinasakan kalian, prasangka yang akan membinasakan kalian. Ai auqa'akum firrada, yakni akan menenggelamkan kalian, akan menjerumuskan kalian ke dalam kebinasaan. Wa huwal halak, yakni ke dalam kebiasaan, yakni prasangka bahwasannya Allah tidak mengetahui sebagian dari apa yang kita kerjakan. Fa asbahtum minal khasirin, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Maka kalian menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillahi subhanahu wa ta'ala annahu mutasyabbihun bi ahlil jahiliyati wa mutawa'idun bi asyaddil wa'id. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari satu sifat, yang menolak satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka ini orang-orang yang serupa dengan orang-orang jahiliyah, dan mutawa'idun, dan diancam, termasuk orang yang diancam dengan ancaman yang sangat keras. Ya. Maka tidak boleh bagi kita menyerupai orang-orang jahiliyah, termasuk diantaranya dalam
bab ini, yakni menyimpang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh penulis di sini disebutkan di antara kelompok dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam dan mereka mengingkari, mereka memalingkan, mereka tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadza, maka dengan demikian yakunu nufatus sifati, maka dengan demikian para pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya minal Jahmiyah, dari golongan Jahmiyah, yakni Jahmiyah ini kelompok yang menolak, mengingkari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tetapkan sifatnya satu, yakni apa? Sifat wujud, bahwasanya Allah itu ada, itu saja. Adapun yang lainnya mereka tidak menetapkannya. Wal Mu'tazilah, dan golongan Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, tetapi apa? Tidak menetapkan sifat ilmu. Allah tidak mengetahui hakikatnya. Aneh, ini agak aneh. Menetapkan nama Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, tapi apa? Tidak mau menetapkan Allah itu melihat. Ini agak kontradiktif. Kemudian wal Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan kelompok Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini mereka kelompok yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memalingkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan contohnya. Qad warathu hadhihi al-khaslata al-qabihata an ahli al-jahiliyah. Sungguh mereka ini, golongan-golongan ini, mereka telah mewarisi sifat yang jelek ini dari orang-orang jahiliyah. Wa annahum muta'arriduna li hadzal wa'id syadid, dan mereka menantang kepada ancaman yang sangat keras ini. Mereka menantang, melawan terhadap ancaman yang keras ini. Wa li annahum dhannu billahi dhanna saw, karena sungguhnya mereka telah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk. Disebutkan setelahnya, yakni wa minal ilhadi fis sifat, dan di antara penyimpangan-penyimpangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni ta'wiluha wa sarfuha an ma'naha as-sahih ila ma'nan batilin, yakni penyimpangannya berupa mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang benar. Dari makna yang benar kepada makna yang batil, kepada makna yang keliru. Mereka memalingkan maknanya. Contohnya di sini disebutkan kata'wilil istiwa bil istila. Mereka, golongan orang-orang yang melakukan ilhad ini, penyimpangan dalam sifat ini, mereka mentakwilkan kata istiwa, istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Ini dengan mengatakan, dengan memalingkan maknanya menjadi istilah. Maknanya yakni apa? Menguasai. Istiwa
dimaknai dengan menguasai. Jadi dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran ada 7 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mensifati dirinya dengan istawa 'alal ars. Bahwasannya dirinya ini istiwa di atas ars. Adapun makna istiwa ini makna yang apa? Makna yang benarnya yakni irtafa, yakni naik di atas. Ya. Jadi ketika Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, maka Ar-Rahman itu di atas ars gitu aja. Maknanya Ar-Rahman di atas ars. Ya. Bukan Ar-Rahman duduk di atas ars, bukan. Bukan Allah duduk di atas ars, bukan. Tapi Allah itu di atas ars. Allah itu di atas ars. Ars itu di mana? Ars itu di mana? Di? Ars itu di langit, di atas langit. Di atas langit. Ars itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling atasnya, yang paling atasnya. Kemudian Allah di atas arsnya, di atas arsnya. Dan ars ini makhluk yang paling besarnya, lebih besar dari langit dan bumi, yang paling besarnya. Dan Allah tidak butuh dengan arsnya. Allah tidak butuh dengan arsnya. Jadi Allah di atas ars. Allah tidak ada di dalam makhluknya. Jadi tidak ada di bumi. Allah tidak ada di bumi, tidak ada di antara langit dan bumi, tidak ada. Allah itu berpisah dengan makhluknya. Allah itu berpisah dengan makhluknya. Karena Allah tidak butuh dengan makhluknya. Karena Allah tidak butuh dengan makhluknya. Jadi jangan berpikiran kalau Allah di atas ars berarti Allah butuh dengan ars, bukan. Tidak. Karena emang Allah itu maha tinggi zatnya. Maha tinggi zatnya. Adapun kalau ditakwil dengan menguasai, Allah itu tidak cuma menguasai ars. Tapi Allah juga menguasai langit dan bumi dan seluruhnya. Sehingga tidak menjadi sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiwa di atas ars itu diartikan menguasai ars. Kalau di atas ars jelas, karena ars ini apa? Makhluk yang paling atas. Sehingga tidak mungkin Allah itu di bawah ars, tidak mungkin apa dan seterusnya. Dan kalau dimaknai menguasai secara bahasa istilah menguasai suatu wilayah, itu berarti sebelumnya ada yang menguasai terlebih dahulu, yang selainnya menguasai dulu. Kalau dimaknai menguasai istilah. Dan ini tidak mungkin ars ini dikuasai selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka apa? Tidak boleh istiwa itu ditakwil, dipalingkan maknanya menjadi istilah menguasai. Karena apa? Berefek seperti itu. Minimal ada 2 pengaruh. Yang pertama, bahwasannya melazimkan sebelumnya ada penguasa selain Allah di arsnya. Yang ketiga, kalau diartikan menguasai ars, maka apa? Maka tidak menjadi kekhususan, tidak menjadi sesuatu yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah juga menguasai yang lainnya juga, menguasai bumi, menguasai apa? Menguasai langit dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Allah di atas ars, bukan Allah tidak di mana-mana. Dalam rangka untuk menolak akidah Allah di mana-mana. Karena ada apa? Ada beberapa keyakinan yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Sehingga mereka tidak mau mengatakan Allah di atas ars.
Kalau atas Allah di atas arsy berarti nanti apa? Allah tidak di mana-mana. Allah. Ini satu contoh. Kemudian dicontohkan yang kedua, wal yad bil qudrah. Dan mereka mentakwilkan kata yad, yakni tangan, dengan kekuasaan. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, kedua yad Allah taala itu apa? Terbentang. Eh. Kalau diartikan kekuasaan, bahkan kedua kekuasaan Allah, kekuasaan ada dua. Kekuasaan ya satu, kekuasaan. Tidak bisa kekuasaan itu ada dua. Tapi kekuasaan itu suatu kekuasaan penuh. Mereka menakwilkan seperti ini kepada kekuasaan, kenapa? Karena mereka mengira ketika menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Menyamakan dengan makhluknya, menyamakan dengan manusia punya tangan. Loh, ini sama dengan ilmu tadi. Allah kita sifati dengan ilmu, kalian tidak mau dituduh menyamakan. Manusia juga punya sifat ilmu, ada yang berilmu. Kita jawab apa? Sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat tangan pada manusia. Kita menetapkan sifat tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala? Ya kita tidak tahu, kan Allah tidak mengkabarkan bagaimana ciri tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena Allah menetapkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, ya sudah sampai di situ bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Selesai. Tidak perlu bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa bagi kita tahu? Tidak ada kabar kepada kita bagaimana ciri tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada konsekuensi ketika kita menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala berarti menyamakan tangan manusia. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Ya, tidak ada keharusan seperti itu. Wong kita juga menetapkan tangan untuk siapa? Manusia, tangan juga. Wong kita sama-sama manusia saja tangan kita berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tangan kucing itu berbeda dengan tangan manusia. Tangan monyet berbeda dengan tangan kita. Sesama makhluk saja berbeda tangannya. Apalagi ini Al-Khaliq, sang pencipta, dengan makhluknya yang diciptakannya. Jelas berbeda, tidak bisa sama. Walaupun namanya sama, tetapi apa? Hakikatnya berbeda. Tidak ada konsekuensi menyamakan dengan makhluknya. Ya. Iya, ini dua contoh yang disebutkan di sini intinya ketika datang sifat dari Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terima saja, imani saja datangnya. Ketika Allah menyebutkan dengan kata ya tangan, ya sudah kita imani Allah punya tangan. Selesai. Tidak perlu repot-repot. Wah, ini harus dimaknai yang lain, ini bahaya karena diartikan tangan nanti sama dengan manusia punya tangan. Nah, ini sok tahu, ini sok tahu. Kita adzan dulu, tinggal satu baris atau selesaikan dulu. Iya.
wa jahdu ma'naha alladhi tadullu 'alaiha nususuha, dan menolak makna sifat tersebut yang ditunjukkan oleh nas-nasnya. Jadi gambarannya kelompok yang kedua ini ketika datang ayat sifat bal yadahu mabsutatani misalnya, maknanya apa? Yadahu di situ mabsutatani. Kita serahkan urusannya, kita serahkan maknanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menetapkannya, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana ini? Ini bahaya, ini justru kelompok yang kedua ini sangat bahaya. Kenapa? Karena akhirnya menganggap Al-Quran ini tidak jelas, nas-nasnya tidak jelas, semuanya samar. Kenapa? Ya dibawa kita serahkan ini maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani saja bal yadahu mabsutatani. Ya udah kita imani bahwasanya bal yadahu mabsutatani, tidak tahu maknanya. Kan aneh. Ini aneh. Maknanya apa? Aneh. Padahal Al-Quran Al-Karim ini turunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya, apa? Yang pasti akan menjelaskan ketika ada nas-nas Al-Quran yang tidak jelas bagi umatnya. Sebagaimana Allah merintahkan litubayyina linnas, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia. Agar engkau wahai Muhammad memberikan penjelasan kepada manusia terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan. Kalau ada ayat yang belum jelas maka apa? Ya berarti Nabi SAW ada yang kurang. Ini kan tuduhan yang sangat keji, tuduhan yang sangat keji kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini dalam perkara sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara keyakinan yang paling penting, yang sangat pondasi di dalam agama ini. Karena menyangkut keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan umatnya bingung dalam perkara tersebut. Pasti semuanya sudah dijelaskan. Tidak ada yang samar maknanya di dalam yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga jangan sampai ada apa yang mengatakan kita serahkan maknanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang secara bahasa ini kita tolak. Jangan, jangan. Sehingga bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah, yadahu, ya yad itu tangan. Yad itu tangan, secara bahasa Arab yad itu tangan. Maka bal yadahu mabsutatani ya dimaknai bahkan kedua tangan Allah terbentang, terbuka, tidak terbelenggu. Ini apa? Golongan yang kedua, yakni menyerahkan maknanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga apa? Penyimpangan, termasuk penyimpangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini sudah selesai membaca masalah yang ke-38 tentang ilhadnya mereka, penyimpangannya mereka orang-orang jahiliyah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka orang jahiliyah mengingkari sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, membatasi ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyangka Allah tidak mengetahui sebagian besar dari perbuatan-perbuatan mereka. Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini persangkaan yang membawa mereka kepada penyimpangan dan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini di masalah yang ke-38, dan insyaallah kita lanjutkan di pekan depan di masalah yang ke-39.
Ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.